Oke, kembali lagi bersama kita di Moneymaker Entertainment. Hari ini kita akan membahas tentang unboxing handphone yang lagi viral di tahun 2020, di penghujung 2020. Benar. Jadi banyak yang jualan ginjal untuk beli ini. Tapi kalau untuk kita tidak ya. Enggak. Untuk kita tidak. Ya, tidak perlu. Ginjalnya temen. Oke. Kalau harga resminya di Amerika itu sekitar $1.200, Dit. Nah, $1.200 itu kalau kita rupiahkan, Coba kamu hitung berapa? dengan kurs hari ini 14.200. 14.200. Kenanya sekitar 17.040.000. 17.040.000. Itu kalau kalian beli di Amerika atau di Eropa. Kita dapatnya di sekitar harga 29 juta sekian. Ya. Itu nggak seharga ginjal sih, guys. Enggak. Lebih mahal ginjal. Lebih mahal ginjal. Ya. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Aja. Di dalamnya ini seharga 29 juta nih apa isinya? Apa aja gitu kita lihat. Gitu. Sambil kita nge-review sedikit-sedikit mengenai iPhone 12 Pro Max ini. Oke, langsung aja kita buka. Oke, kita buka. Pelan-pelan Dit ya. Wow. Seperti apa dalamnya? Wow, lihat ini guys. Luar biasa keren kan? Jadi di sini tuh kita ada penutupnya. Ada handphonenya, terus apa nih? Kabel charger sama manual booknya. Manual booknya ya. Di dalam manual book itu dapat seperti ini, sama stiker ya. Sama ini. Stiker Apple ya. Pembuka biasa ya. Biasa sih, standar sih. Pembuka SIM card-nya itu. Betul. Jadi untuk iPhone 12 Pro Max ini ada 4 varian warna, Pak. Oke, 4 varian warna. Iya, Pacific Blue, Gold, White, sama Graphite. Tapi memang ini keren banget sih. Kalau maksudnya dari segi bentuknya itu bagus banget ya. Nah, itulah. Tapi memang mengingatkan kita sama desain kotak pendahulunya ya, seputar iPhone 4, 4S. Ya, bentuknya 5, memang 5S. seperti ini. Betul. Jadi dia agak square gitu. Jadi memang mewah banget sih. Soalnya ini kan memang kayak dari bezelnya pun ini kan gila, ini keren banget sih. Tapi memang beda sedikit. Bedanya jadi iPhone 12 apa, Pak? Kalau misalnya sama iPhone 12 itu jadi gini, iPhone 12 itu dia pakai aluminium bezel. Tapi kalau misalnya iPhone 12 Pro dan Pro Max itu dia pakai stainless steel. Jadi memang lebih terlihat lebih premium gitu lah, lebih mewah juga gitu ya. Terus desain kotaknya juga mirip sama itu tadi kan, iPhone 4, iPhone 4. 4S, Jadi kita 5. ya itu kayak bernostalgia lah sama model-model kayak begitu. Jadi memang keren banget sih ya. Layarnya itu terbuat dari ceramic shield. Apa tuh? Layarnya? Iya. Ceramic shield itu maksudnya gimana, Dit? Ceramic shield itu diklaim 4 kali lebih kuat dan tahan banting daripada produk iPhone sebelumnya. sebelum-sebelumnya. Meskipun itu 11 Pro Max berarti, Dit? Iya, benar. Wah, gila. Ini 4 kali lebih kuat. Gimana kalau coba dibanting? Jangan. Oh, jangan. Gak boleh ya? 4 kali dibanting aja, kan cuma 4 kali. Yang pecah saya. Oke, siap. Ya, kita nggak bakal nge-review detail sih untuk spek lengkapnya itu kan nggak mungkin kita review satu-satu. Jadi kalian bisa lihat langsung, cek di websitenya Apple ya, gitu ya. Kita bakalan review dari segi garis besarnya aja. Jadi kalian bisa tahu sih apakah worth it sih beli iPhone 12 Pro Max ini itu dibandingkan 11 Pro Max. Karena kan harganya tuh beda jauh gitu loh, Dit. Benar. Dari 11 Pro Max itu paling sekarang yang 512 kemarin itu ada temen yang beli sekitar 17 juta bekasnya ya. Wih, ya. 17 juta kan bedanya hampir 12 juta, Dit. Iya sih. Tapi apakah dengan range harga segitu perbedaannya, apakah kalian mendapatkan sesuatu yang Worth it. betul, yang worth it? Apa yang Itu harga segitu. apa sih yang kelebihannya gitu? Tonton video ini sampai habis ya, guys. Oke, untuk iPhone 12 Pro Max ini dia udah menggunakan chip A14 Bionic. Oke. Dan untuk CPU-nya dia udah menggunakan 6 core ya. 6 core. Wah, gila. GPU-nya 4 core. Itu klaimnya tuh katanya chipsetnya itu dia diklaim 50 kali lebih cepat daripada HP flagship apapun Yang ada di pasaran ya? Iya. Wah, gila. 50 kali lebih cepat itu Kecepatan proses. Itu cepet banget loh. Iya, kecepatan Kalau cuman proses kayak datanya 2 kali lebih atau cepet, apa. itu kan oke lah ya. Tapi kalau 50 kali lebih cepat, ya itu klaim mereka ya. Kita nggak pernah tahu, nanti bakalan kita review sih. Kalau 50 kali lebih cepat kan kita mungkin bisa diadukan sama 11 Pro Max nantinya atau di Android gitu ya. Kita coba nanti. Kabar gembiranya itu untuk iPhone ini sebenarnya tuh apa sih perbedaannya? Kalau misalnya aku lihat sih dari sensor kamera deh. Katanya sensor kameranya tuh 47% lebih besar dari iPhone 12 yang lainnya. Jadi gini, 12 dan 12 Pro dan 12 Pro Max ini punya sensor yang berbeda jadi bedanya tuh sensornya tuh kameranya 47% lebih besar. Jadi ya mungkin kayak misalnya contohnya kita punya kamera
kalau pada teman-teman yang pada tahu kamera APS-C dan full frame itu kan Itu yang ada di kamera itu apa? Fotografi itu kan, Pak? betul, kamera untuk fotografi yang mirrorless gitu-gitu kan kita biasanya pakai kamera itu APS-C dan full frame. Kalau full frame itu memang dia sensornya lebih besar, jadi dia bisa lebih menangkap cahaya lebih bagus. Oh gitu. Dan menangkap gambar juga lebih bagus gitu sih. Oke. Berarti ini cocok banget untuk kalian yang bekerja di Tuh, bidang betul. fotografi. Betul, fotografi dan videografi sih. Nice. Karena kenapa aku bilang bisa videografi juga? Karena ini juga udah dimasukin teknologi itu IBIS namanya. Itu Apa itu, Pak? in body image stabilizer. Jadi itu kayak misalnya kalian pernah tahu kamera mirrorless atau kamera apapun yang dia tuh tidak akan bergetar pada saat kalian pegang. Itu karena di dalamnya itu Stabil. jadi teknologi IBIS itu jadi mau kamu goncang seperti apa itu sensor kameranya itu akan tetap. Dia akan steady, gitu. akan steady terus. Dan itu biasanya ada di kamera-kamera profesional. Oh. Ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah handphone, bayangin nggak? Nanti kita bakalan cobain juga ya, kita naik motor ya di jalan yang bergeronjal. Apakah dia ini kameranya tetap steady, gerak-gerak? Betul, dia akan Ataukah steady, tetap stay atau seperti gerak-gerak, kalau betul. kita pakai kamera yang ada gimbalnya? Betul. Nanti kan? kalau kalian penasaran sama contoh videonya, nanti bakalan kita bikin di video selanjutnya untuk perbedaan iPhone 12 Pro Max sama 11 Pro Max. Jadi kalian bisa membandingkan Yeah. gitu. Apakah benar selisihnya itu 47%, Dit? Bener, Karena 47% sensor dan IPS itu luar biasa sih. hampir 50%. Betul. Karena aku pas kemarin nyobain iPhone 11 Pro Max juga, itu tuh udah bagus banget sih, kamera dan videonya tuh udah bener-bener bagus. Berarti ini ekspektasinya akan lebih tinggi lagi. Oh gitu. Terus untuk itu tadi kan kita lihat dari kapasitas kamera dan teknologi CPU chipsetnya. Kalau untuk baterainya itu gimana, Pak? Kalau untuk baterainya itu gini, iPhone 12 Pro Max ini diklaim memang karena ukurannya juga yang besar, dia Yes. tuh punya mahal lebih besar ya daripada yang lain. Itu sekitar 3.857 atau apa nanti kita tulis. Dan itu diklaim bisa 7,5 sampai 8 jam. 7,5 itu waktu standby atau? Mungkin pemakaian ya, pemakaian 7,5 sampai 8 jam. Sedangkan yang iPhone 12 biasa sama 12 Pro itu sekitar 6,5 jam. Iya, 6,5. Iya, 6,5 ya, 6,5. benar ya. Jadi 6,5 selisih jam. 1 jaman lah. Tapi kan lumayan kan, kalau misalnya beda 1 jam tuh ya lumayan lah. Lumayan. Memang kapasitas baterai ini berarti jauh lebih baik gitu. Iya, Gitu benar. sih. Next untuk keunggulan dari iPhone 12 Pro Max ini itu katanya diklaim dia punya teknologi yang namanya LiDAR sensor. Oh iya, aku tahu LiDAR sensor itu yang di bawahnya kamera ini loh, Dit. Yang mana? Bawah kamera ini loh. Jadi kan kalau kalian punya 11 Pro Max, itu tuh di depan kameranya sini tuh cuman hanya ada 3 kamera dan 1 flash. Nah, tapi kalau misalnya di 12 Pro Max ini kalian punya 1 titik tambahan, itu adalah LiDAR sensor, Dit, atau Light Detection and Ranging. Jadi gunanya LiDAR ini tadi itu tuh teknologi sinar laser yang bisa menghitung bener. luas suatu bangunan, Tinggi suatu bangunan. Ya misalnya misalnya aku pengen mengukur tinggimu, Dit. Aku tinggal pakai aplikasi ya pastinya. Pakai aplikasi. Kita nggak berdiri doang, langsung di. Betul. Dan juga ini adalah gitu. jadi dan fungsinya itu juga sebagai Augmented reality. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin 3D dari sebuah ruangan kalian, misalnya ruangan ini nih, aku pengen bikin 3D-nya itu bisa. Pakai LiDAR sensor ini juga. Karena kan memang tugasnya dia itu dia nembakin sinar laser untuk menentukan jarak dan bentuk-bentuk itu. Ini cocok banget berarti buat teman-teman yang kerja di bidang arsitek itu. Betul, ini cocok banget sih untuk teman-teman yang arsitektur ya. Gak usah bawa-bawa meteran lagi. Betul, itu masuk akal. Itu sebagian besar dari kelebihan iPhone 12 yang Pro Max. Betul. Tapi untuk harga segitu pun ternyata masih banyak komplain, Pak. Apa itu? Komplain apa, Dit? Bukan banyak, masih ada kekurangan dari harga segitu. Oh, oke. Apa tuh kekurangannya? Karena di dalam mini boxnya iPhone 12 Pro Max itu ternyata dia masih belum include kepala charger, Pak. Oh iya, Hanya charging ini. port ya yang kepalanya itu. Iya. Ya. Tapi memang ini sekedar membandingkan ya dari kotak ini kan aku punya kotaknya 11 Pro Max. Ini tuh memang dari kotaknya aja udah kelihatan kan. Dari kotaknya aja udah kelihatan ini beda banget. Iya benar. Lebih tebal yang 11 Pro Max karena di dalamnya itu ada chargernya, kepala charger, sedangkan ini hanya kabelnya aja. Jauh lebih mahal lagi. Iya, tapi buat teman-teman yang mungkin udah terlanjur beli charging dock atau punya kepala charger dari iPhone sebelumnya, kalau memang itu bisa kompatibel sama iPhone 12 yang Pro Max ini, mending pakai yang itu aja daripada beli sendiri karena itu harganya. Iya, ini asli kita belum tahu juga. Asli pihak Apple itu membuat kita untuk membeli lebih mahal. Asli segitu aja sih. Karena kan memang dijual untuk portnya ini. Aku aja heran loh, Dit, kenapa
ini nggak tahu kekurangan apa enggak, tapi setahu pada saat aku kan juga pernah beli nih iPad Pro. Itu tuh dia Type C to C, Type C to C. Yes. Cuman kenapa di iPhone 12 Pro Max ini masih pakai C to Lightning? Itu bedanya apa Pak yang C to C itu? Kalau C to C ya berarti kepala chargingnya C. Iya. Di sini juga Type C juga yang masuk. Karena setahuku Type C itu untuk saat ini tuh terkencang sih kalau menurutku. Lebih cepat berarti ya? Betul, harusnya. Tapi nggak tahu lagi kalau Lightning ini mereka punya alasan khusus mungkin lebih cepat atau gimana sih, aku kurang paham ya untuk itu. Nanti mungkin kalian bisa search sendiri. Kenapa nggak C to C? Karena iPad Pro ku itu kecepatan ngecasnya tuh cepet banget gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti bakal kita tes juga untuk kecepatan chargernya gitu ya, Dit ya. Oke. Jadi kesimpulanmu untuk 12 Pro Max ini gimana sih, Dit? In general aja sih. Iya Menurut sih. kamu gimana sih? Karena kan kemarin itu saya sudah terlanjur beli yang iPhone 11 Pro Max. Apakah masih relevan kalau kita pakai iPhone 12 Pro Max ini di tahun 2020 yang hampir habis ini? Siapa tahu karena tahun 2021 harganya bisa turun. Apa tuh? Oh, yang 11 Pro Max ya? Iya. Iya, benar sih. 11 Pro Max sama 12 Pro Max ini mungkin tahun depan bisa turun. Iya. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli produk iPhone di Surabaya atau daerah Surabaya ya, daerah Surabaya Sidoarjo dan sekitarnya, itu bisa beli di ada di sini nanti. 805 Ya. Kiev, Surabaya. Di bawah ini nanti kalian bisa cek langsung di store-nya, itu tokonya yang ownernya baik banget. Ya. Dan barangnya dijamin aktif dengan benar-benar bagus. Ya. Gitu, jadi tidak ada masalah gitu ya. Jadi Tidak ada masalah. ini juga barang yang resmi, dalam artian resmi itu Terdaftar juga di Kemenperin. Jadi tidak bermasalah nantinya. Jangan sampai kalian udah beli mahal-mahal, mungkin selisih 1 juta 2 juta tapi ternyata emailnya tidak tembus. betul. Kalau ini sudah kita buktikan secara baik-baik ya, barang ini bahwa ini works gitu ya. Ya. Gitu. Nanti untuk selanjutnya kita bakalan nge-review ya, Dit ya. iPhone 11 Pro Max-mu itu dibandingin sama iPhone 12 Pro Max ini, apakah kamu akan berpindah hati ke sini, Dit? Sudah ginjal saya sudah hancur ini beli ini. Jangan jual ginjal, Dit.